Halo semuanya, kenalin nama aku Jeremy Nazareno Surya Simamora dengan NIM akhir 036. Di sini aku mau bikin video tentang UTS Ekonomi Manajerial kelas MN. Di mana UTS-nya ini kita akan menjawab beberapa soal-soal yang telah diberikan dalam bentuk video. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke soal pertama. Di mana soal pertama ini terdapat sebuah fungsi permintaan. Fungsinya adalah QD sama dengan 500 dikurangin 3PX dikurangin 2PX, 2PY dikurangin 0,05M ditambah 4A. Nah, penjelasannya di sini Q itu adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit. Lalu PX adalah harga barang X dalam ribuan rupiah. Lalu PY itu adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah. M itu adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan AX itu adalah biaya iklan barang X di mana satuannya adalah dalam jutaan rupiah. Pertanyaannya adalah, misalkan barang X itu dijual seharga 235.000 per unit, lalu barang Y itu dijual seharga 275.000 per unit. Perusahaan menggunakan 500 juta untuk iklan dan pendapatan konsumennya itu adalah 40 juta. Yang harus ditentukan yang pertama itu ada berapa banyak barang X yang dibeli oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah apakah barang X dan Y itu merupakan barang substitusi atau barang komplementer. Yang terakhir yaitu yang C, disuruh ditentukan apakah barang X itu termasuk dalam barang normal atau inferior. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke soal yang 1A, kita perlu mengetahui apa yang sudah dijelaskan di dalam soal. Jadi apa yang sudah diketahui di dalam soal itu pertama ada persamaannya, di mana persamaannya itu adalah QD sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY lalu dikurangi 0,05M dan ditambah 4A. Lalu untuk PX ya, itu kan di situ tertulis bahwa keterangannya adalah barang yang diminta barang X dalam ribuan rupiah. Artinya karena di sini perintahnya adalah dalam ribuan rupiah, ketika barang X yaitu harganya Rp 235.000, maka yang perlu ditulis adalah hanya bagian 235-nya saja. Jadi PX itu diketahuinya sama dengan 235, lalu PY itu adalah 275. M-nya, karena M-nya di sini itu dari perintahnya adalah dalam satuan juta rupiah, maka yang perlu kita tulis hanya 40-nya saja karena di situ 40 juta. Lalu yang terakhir untuk biaya iklannya adalah 500 juta. Karena perintahnya juga dalam jutaan rupiah, maka yang perlu kita tulis hanya 500-nya saja. Oke, kita langsung masuk aja ke soal pertama yaitu soal 1A. Untuk soal pertama itu 1A ditanyakan berapa banyak barang X yang dibeli konsumen. Jadi untuk menghitung berapa banyak barang X yang dibeli oleh konsumen, kita perlu memasukkan apa-apa saja yang sudah diketahui ke dalam persamaannya tadi. Karena persamaan QD itu sama dengan quantity of demand of barang X. Jadi kita tinggal memasukkan saja apa yang sudah diketahui tadi ke dalam rumusnya. Dimana QD ini kan tadi sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY lalu dikurangi oleh 0,05M ditambah 4A. Nah, kita tinggal masukkan saja 500 dikurangi 3 PX ya, kita langsung ganti ke yang sudah kita ketahui tadi yaitu 235. Jadi 3 dikali 235 dikurangi lagi 2 kali 275 lalu dikurangi 0,05 dikali 40. Karena di sini tidak pakai 40 juta lagi karena satuannya sudah juta. Lalu di sini 4 dikali 500. Hasilnya itu setelah ditemukan adalah 500 dikurangi 3 kali 235 itu sama dengan 705. Lalu dikurangi lagi 2 kali 275. Hasilnya adalah 550. Lalu dikurangi lagi 0,05 dikali 40 sama dengan 2. Jadi ditambah lagi sama dengan 4 dikali 500. Itu hasilnya adalah 2000. Jadi setelah dihitung hasilnya itu tinggal kita hitung aja. 500 dikurangi 705 dikurangi 550
dikurangi 2 ditambah 2000, hasilnya adalah 1243. Dan karena tadi perintahnya adalah Q adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit, maka 1243 itu dihitung dalam ribuan unit, artinya totalnya itu menjadi 1.243.000 unit. Oke, kalau gitu di sini aku mau jelasin pertanyaan yang 1B, di mana di sini pertanyaannya itu adalah apakah barang X dan Y merupakan barang substitusi atau komplementer. Jadi di sini aku mau jelasin secara singkat dulu apa itu barang komplementer dan apa itu barang substitusi. Jadi kalau barang komplementer itu merupakan barang yang saling melengkapi. Contoh simpelnya kayak apa? Contoh simpelnya aja kayak pensil dan juga penghapus. Kenapa? Karena ketika harga barang pensil meningkat, artinya permintaan terhadap barang penghapus itu juga menurun. Kenapa? Karena permintaan terhadap barang yang pertama ini turun juga. Otomatis barang yang melengkapi atau barang yang mendukung ini juga akan turun karena dua barang ini itu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kalau barang substitusi itu beda, ibaratnya kayak saingan aja. Kalau misalnya harga beras naik, otomatis permintaan terhadap barang roti itu akan meningkat karena dua barang ini tuh merupakan barang yang mirip, kegunaannya hampir sama, tapi dua barang yang berbeda. Jadi ketika barang yang satu naik, permintaan yang satunya akan meningkat. Tapi kalau barang yang satunya ini harganya turun, permintaan yang satunya akan turun juga karena pindah ke barang yang harganya turun tadi. Jadi kita bisa menentukan apakah barang ini termasuk komplementer atau substitusi. Mudah caranya dengan melihat koefisien dari PY-nya aja. Karena koefisien ini kan bisa minus bisa plus, dan itu menggambarkan apakah permintaan barangnya itu meningkat atau justru menurun. Dan di sini Y ini kan juga artinya barang yang barang pelengkapnya atau barang tambahannya lah, barang lain dari barang X-nya. Di sini kita bisa lihat bahwa barang PY itu koefisiennya adalah minus 2. Artinya ketika harga barang Y naik, permintaan barang X itu menurun. Di sini kan kita bisa lihat barang X menurun. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan harga barang X menurun, di sini barang Y juga harga X barangnya meningkat. Di sini permintaan terhadap barang Y menurun. Jadi itu berarti barang X dan Y itu saling melengkapi, saling mendukung, saling membantu. Artinya konsumen cenderung untuk menggunakan kedua barang ini di dalam waktu yang bersamaan atau berbarengan. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang X dan barang Y itu merupakan barang yang komplementer. Lalu selanjutnya saya akan menjawab terkait barang inferior atau normal. Jadi barang X itu termasuk ke dalam apa? Sebelumnya aku mau jelasin dulu secara singkat perbedaan antara barang normal dengan barang inferior. Jadi kalau barang normal itu barang yang ketika pendapatan naik, artinya pembelian atau permintaan terhadap barang tersebut itu tetap sama saja. Tapi kalau inferior itu ketika pendapatan seseorang atau pendapatan masyarakat meningkat, barang tersebut tuh jumlah permintaannya itu malah menurun atau tidak diminati, kurang diminati. Jadi perbedaannya barang normal itu tetap sama atau naik, barang inferior itu barang yang kurang diminati ketika pendapatannya meningkat. Jadi kalau di sini ditanya barang X ini termasuk ke dalam barang inferior atau barang normal, jawabannya bisa kita lihat dari koefisien M-nya, karena di sini kan M itu menggambarkan pendapatannya. Koefisien M-nya itu sama dengan minus berapa? 0,05. Nah, karena koefisien pendapatannya itu negatif, artinya ketika pendapatan konsumen naik, permintaan terhadap barang X itu justru turun. Jadi barang X di sini itu termasuk ke dalam barang inferior. Oke, jadi di sini aku mau jelasin terkait soal yang nomor 2. Di mana nomor 2 ini itu ada contoh kasus juga, teman-teman. Contoh kasusnya ini, Anda berencana akan berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak nomaden atau gerobak yang bergerak. Di sini tuh kita ngelakuin riset pasar. Ternyata saat kita ngelakuin riset pasar, kita pertama naruh harga Rp25.000, dimana pada saat harganya itu Rp25.000, ada penjualan yang terjual sebanyak 200 gelas per harinya.
Lalu setelah harganya itu diturunkan menjadi Rp Rp20.000, penjualannya itu malah meningkat sebesar 50 porsi per hari. Jadi penjualannya pada saat harganya dirubah itu menjadi 250 porsi per hari. Lalu kita lanjut ke soal yang 2A. Yang soal 2A ini kita disuruh menghitung elastisitas harga permintaan. Jadi dalam menghitung elastisitas harga permintaan itu ada rumusnya. Yang pertama, rumusnya itu ED sama dengan persentase delta QX dibagi persentase delta PX. Nah, jadi setelah kita tahu rumusnya apa, kita harus cari dulu dari masing-masing unsur yang ada di rumusnya ini. Yaitu pertama kita akan mencoba mencari delta QX-nya dulu. Delta QX itu bisa didapetin dari delta Q dibagi rata-rata Q. Rata-rata Q yang ini ya teman-teman, yang simbolnya Q ada garis atasnya. Delta Q itu yang lambangnya segitiga sama Q. Delta sendiri itu menggambarkan yang namanya perubahan. Dimana perubahan itu biasanya didapat dari unsur yang kedua dikurangi unsur yang pertama. Dalam hal ini karena kita mencari delta Q, otomatis kita akan meletakkan Q2 dikurang Q1, hasilnya sama dengan 250 dikurang 200, ya jadinya 50. Terus kalau mau mencari rata-rata Q itu biasanya unsur pertama ditambah unsur kedua dibagi yang kita tambah ini ada berapa gitu loh. Jadi kalau di dalam hal ini itu 250 ditambah 200, karena ini unsur ada 2 maka dibagi 2, hasilnya adalah 225. Jadi persentase delta QX itu adalah 50 dibagi 225, hasilnya sama dengan 0,22222. Lalu untuk persentase delta PX ini rumusnya mirip sama yang atas. Kita tinggal mencari delta P dibagi rata-rata P. Dan untuk mencari delta P sama seperti tadi, cuma bedanya ini pakai unsur yang P, yaitu P2 dikurang P1. P2 tadi itu kan harganya pada saat berubah. Pada saat berubah harganya itu menjadi 20.000 dari yang harga pertama yaitu 25.000. Jadi 20.000 dikurangi 25.000 sama dengan minus 5.000. Lalu kita mencari rata-rata P-nya. Rata-rata P-nya itu kita tinggal 25.000 ditambah 20.000 dibagi 2, sama seperti tadi. Hasilnya adalah 22.500. Terus tinggal kita coret aja ininya, 02 dicoret, 02 dicoret. Hasilnya adalah negatif 0,2222. Setelah kita mendapat persentase delta QX dan persentase delta PX ya berapa, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang ada di awal tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu ED sama dengan persentase delta QX dibagi persentase delta PX, yaitu sama dengan 0,2222 dibagi negatif 0,222 dan hasilnya adalah negatif 1. Tapi di sini kita buat ED itu sama dengan 1. Kenapa begitu? Karena dalam hukum elastisitas itu tidak memperhatikan yang namanya koefisien negatif, atau kalau misalnya ada yang namanya negatif itu langsung diacukan atau dibuang, begitu saja. Selanjutnya kita akan jelaskan apakah permintaan itu termasuk elastis, inelastis, atau unitary. Jadi dalam menentukan apakah itu elastis, inelastis, atau unitary, kita harus tahu dulu hukum-hukum dalam elastisitas permintaan. Jadi dalam elastisitas permintaan itu terdapat yang namanya klasifikasi tingkatan seberapa elastisnya. Dan isinya itu yang pertama, jika ED itu lebih besar dari 1, maka permintaan itu termasuk ke dalam elastis. Lalu jika ED itu lebih kecil daripada 1, maka permintaan itu termasuk inelastis. Dan yang terakhir, jika ED sama dengan 1, maka permintaan itu termasuk unitary. Dan karena tadi kita setelah menghitung-hitung hasilnya ED itu sama dengan 1, maka elastisitas permintaan ini itu termasuk ke dalam kategori unitary. Begitu teman-teman. Lalu kita langsung aja lanjut ke nomor yang 2C. Di mana 2C ini kita harus mencari dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha Anda. Jadi kita pertama harus tahu dulu berapa perubahannya dan juga total pendapatan dari masing-masingnya, dari masing-masing setiap sebelum berubah dan setelah berubahnya. Jadi kita lihat lagi, balik ke yang telah kita ketahui, yaitu P1 nya sebelum harganya diubah itu harganya adalah Rp25.000.
Lalu untuk kuantitas ya atau jumlah yang terjual ya itu adalah 200 gelas per harinya. Lalu untuk P2 setelah harganya itu berubah menjadi Rp20.000 dan permintaannya itu meningkat sebesar 50 gelas per harinya, 50 porsi per hari menjadi 250 gelas per hari. Jadi kita tinggal mencari total revenue dari masing-masing pendapatannya lah. Kita tinggal menghitung pendapatan dari masing-masing perhitungan antara sebelum dirubah harganya dan setelah harganya dirubah. Jadi pada saat harganya belum dirubah itu kan 25.000, terus penjualannya 200 gelas. Itu tinggal dikalikan aja teman-teman. Jadi 25.000 dikali 200 gelas. Hasilnya adalah 5 juta rupiah. Lalu setelah harganya berubah yaitu menjadi 20.000, pendapatannya kan meningkat 50 gelas menjadi 250 gelas. Itu total pendapatannya adalah sebesar 5 juta rupiah. Jadi kalau ditanya bagaimana dampak perubahannya, jawabannya adalah dampak perubahan harganya itu tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap pendapatan. Kenapa begitu? Karena setelah harganya diturunkan, jumlah penjualannya itu juga meningkat. Dan total revenue-nya itu sama-sama 5 juta, baik yang harganya sebelum diubah dan setelah diubah. Jadi kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang ketiga. Karena di sini ada contoh kasus juga teman-teman. Contoh kasusnya adalah Anda adalah seorang konsultan bisnis berpengalaman yang bahkan sekali orang konsultasi dengan Anda aja itu klien harus membayar 40 juta per jamnya. Suatu hari ada klien datang minta pendapat Anda tentang rencana ekspansi usahanya. Terus klien itu ngasih data singkat tentang kliennya, di mana dia punya usaha sebelumnya yaitu produksi mebel yang telah berjalan selama 15 tahun. Rata-rata revenue-nya per tahunnya itu dapat 132 miliar. Lalu EBITDA-nya itu sebesar 45%, net profit margin-nya sebesar 10%. Tetapi di tahun ini dan tahun depan itu ada prediksi di mana net profit margin atau NPM-nya bisa turun sampai mencapai 7% saja. Dan dia juga punya aset kas yang mana setara kas perusahaan saat ini yaitu 50 miliar. Nah, kasusnya adalah ia datang kepada Anda dan bertanya apa yang sebaiknya ia lakukan atau ia putuskan. Dia di sini juga punya beberapa alternatifnya. Yang pertama itu melikuidasi perusahaan sepenuhnya. Lalu yang kedua itu meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue mereka yang kemungkinan bisa mencapai sebesar 20% per tahunnya. Lalu yang ketiga itu membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 miliar dengan prediksi payback-nya itu selama 15 tahun. Lalu menginvestasikan semua kas dan setara kasnya itu bisa untuk membangun bisnis baru tapi di luar bidang mebel. Dan ini belum ada ide juga mau di bidang apanya. Lalu yang kelima ini suku bunga pinjaman bank adalah 5% per tahun. Lalu yang keenam itu ada instrumen obligasi nih yang menawarkan kupon 9% per tahunnya. Kita di sini harus membuat analisis dari kondisi-kondisi tersebut dan saran kita, dan harus ada framework populernya juga. Jadi yang pertama kita akan mencoba untuk menganalisis apa yang sudah dijelaskan oleh klien kepada kita. Di sini aku menggunakan metode SWOT atau SWOT untuk menganalisis data-data dari klien. SWOT ini kan terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Yang pertama aku mau jelasin soal strength dulu. Dimana strength ini dia punya kelebihan yang mungkin sangat unggul. Yang pertama itu dia punya usaha yang sudah berjalan selama 15 tahun. Artinya dia itu punya reputasi dan juga pengalaman yang sangat kuat di bidang dia. Lalu EBITDA-nya itu juga tinggi, yaitu sebesar 45%. Di sini dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasionalnya itu sangat bagus. Lalu dia juga punya kas yang besar, itu senilai dengan 50 miliar. Artinya likuiditasnya itu tinggi, fleksibel juga buat investasi dan juga ekspansi. Lalu selanjutnya ada weakness-nya ini cukup krusial juga teman-teman, karena dia hanya main di sektor mebel aja. Artinya dia juga ketergantungan lah
sama sektor mebel aja. Dan di sini tuh nyebabin kalau dia itu kurang bervariasi. Jadi karena ketergantungan ini dan hanya mengandalkan ini saja itu cukup krusial. Lalu weakness yang kedua itu ada prediksi bahwa NPM-nya akan turun sebesar 3% dari 10 menjadi 7%. Lanjut ke analisis selanjutnya yaitu ada di bagian opportunity atau peluang. Peluang yang mereka miliki itu setelah dianalisis sama aku ada dua. Yang pertama, permintaan mebelnya itu masih stabil dan bisa tumbuh lewat digital marketing dan juga ekspor. Jadi sebenarnya kalau simpulin kliennya ini terlalu panik aja teman-teman. Makanya di sini aku nilainya bahwa permintaan mebel ini tuh masih stabil juga gitu loh. Bisa tumbuh lewat digital marketing tadi. Lalu yang kedua itu bisa manfaatin alternatif tadi, ada yang namanya obligasi untuk mendapatkan pasif tanpa risiko yang besar, itu ada peluangnya. Tapi belum kita breakdown juga, jadi itu baru opportunity-nya aja lah. Lalu yang selanjutnya itu adalah threat atau ancaman. Dimana ancamannya di sini biaya bahan baku dan juga tenaga kerja itu bisa saja meningkat. Jadi keuangannya bisa saja menjadi tidak stabil lah. Lalu persaingan harga di pasar mebel itu juga bisa jadi ada kemungkinan menjadi semakin ketat. Dan karena tadi dia punya weakness dia hanya bergantung di mebel saja, maka ini menjadi ancaman yang cukup krusial juga teman-teman. Lalu ancaman yang ketiga itu turunnya margin bisa berlanjut kalau nggak ada yang namanya strategi untuk mengefisiensi anggaran. Selanjutnya aku mau breakdown dari alternatif yang telah diberikan oleh klien satu-satu ya. Jadi alternatif yang pertama itu ada melikuidasi perusahaan sepenuhnya. Menurut aku itu merupakan opsi yang sangat kurang tepat dan juga terlalu gegabah teman-teman. Karena pertama di sini pertimbangannya itu hanya turun net profit marginnya aja, NPM-nya aja sebesar 3% doang. Dan perusahaan malah mau mengambil keputusan dengan melikuidasi perusahaan sepenuhnya. Menurut aku itu kurang tepat karena perusahaan itu masih untung, masih punya reputasi. Industri mebel itu juga belum redup. Likuidasi itu malah justru bikin potensi bisnis jangka panjang menjadi hilang. Ini tuh cuma jadi kita dapat duit sesaat aja, singkat. Lalu yang kedua itu ada opsi meningkatkan jumlah anggota timnya. Sebenarnya bagus opsinya. Cuman di sini kan artinya dia punya resiko yang tinggi meskipun meningkatkan jumlah anggota tim itu bisa mencapai kemungkinan berapa persen. Itu tuh belum worth it juga. Kenapa? Karena kita tuh masih harus bayar karyawan lagi juga. Memang masuk akal, cuman resikonya biayanya yang tinggi tadi. Karena kalau misalnya strategi marketing itu berhasil, revenue emang bisa naik. Tapi kalau nggak efektif, justru marginnya bikin turun, bahkan turun banget. Jadi butuh analisis lagi yang lebih tentang pasar dan juga saluran promosi sebelum ambil keputusan itu. Selanjutnya kita masuk ke opsi yang ketiga, yaitu membeli perusahaan kompetitor. Menurut aku di sini untuk opsi membeli perusahaan kompetitor itu kurang efisien. Kenapa? Karena untuk mendapatkan payback-nya itu membutuhkan waktu selama 15 tahun dan itu cukup memakan waktu lah. Dan ternyata setelah kalau misalnya aku hitung-hitung untuk membeli perusahaan sebesar 40 miliar dengan payback periode 15 tahun itu gak se-worth it dibanding ngejalanin perusahaan kita yang sekarang kita miliki. Ini justru malah bikin tambah rugi dan juga buang waktu. Lalu yang keempat itu ada opsi menginvestasikan semua kasnya untuk membeli perusahaan, untuk membangun perusahaan atau bisnis baru yang dimana ini tuh di luar bidang mebel. Menurut aku ini opsi yang paling aneh karena opsi ini tuh terlalu spekulatif banget. Emang benar dia mau menciptakan diversifikasi, tapi diversifikasi yang tanpa riset atau ide yang konkret itu bisa bikin uang yang katanya mau ditaruh sebesar 50 miliar itu bisa hilang tanpa hasil bahkan. Lagian ngapain juga dia mau bikin usaha baru gitu loh kalau ternyata dia tuh sebenarnya masih kuat banget di perusahaan yang dia milikin sekarang, di bisnis yang sekarang dia jalani.
dia malah mau diversifikasi yang gak ada riset, menurut aku itu sangat kurang tepat karena terlalu spekulatif. Lalu yang terakhir itu ada opsi mengambil tawaran obligasi sebesar 9% per tahunnya. Menurut aku ini merupakan opsi yang paling tepat, paling bagus, paling oke. Kenapa begitu? Karena ini tuh paling aman dan juga stabil. Dia tuh bisa mendapatkan pendapatan yang bahkan dia nggak perlu ngapa-ngapain. Dan itu buat per tahunnya 9%, menurut aku untuk perusahaan gede ini udah cukup gede. Jadi aku simpulin bahwa opsi yang paling tepat dari semua opsi itu adalah mengambil tawaran obligasi sebesar 9%. Nah, karena tadi aku udah ngasih saran buat ngambil opsi tawaran obligasi, di sini aku mau bikin perhitungan atau kalkulasinya kalau misalnya klien aku itu ngambil opsi obligasi. Jadi kan tadi di data dijelasin kalau dia itu punya 50 miliar aset lancar, aset yang udah liquid lah, udah cair. Kita simpulin aja gini, misalnya dia naruh di situ 40 M-nya aja. Buat 10 M-nya itu bisa didimin aja atau misalnya buat jaga-jaga. Dengan 40 M aja buat pendapatan pasif tahunan itu bisa mencapai 3,6 M per tahun. Karena didapat dari 40 M dikali 99% tadi kan per tahunnya. Jadi per tahunnya aja dengan tidak ngapa-ngapain, dengan hanya menaruh uangnya di situ, dia udah bisa megang 3,6 M per tahunnya tadi. Bayangin kalau misalnya dibandingin sama yang tadi paybacknya sebesar selama 15 tahun. Kalau misalnya kita ngambil opsi ini aja buat 15 tahun itu udah bisa dapat 3,6 M per tahun dikali 15, dan itu dengan tidak ngapa-ngapain menurut aku udah cukup, udah jauh besar sekali. Jadi pendapatan ini tuh bisa nutup penurunan laba akibatnya turun NPM tadi yang dimana dari 10% jadi 7%, dan kita klien bisa nutup turun NPM tadi itu tanpa gangguan operasional bisnis utama Samsel. Jadi klien bisa tetap fokus ke dalam bisnis mereka yang dimana mereka udah kuat banget di situ, dan tanpa gangguan apapun dia udah bisa dapetin 3,6 M per tahunnya. Jadi kalau misalnya dihitung total labanya, sebelumnya kan laba lamanya itu sebesar 13,2 M per 13,2 M itu kan pas labanya masih 10%. Tiba-tiba labanya kan turun 7% kan. Ngomong-ngomong ini dapat 13,2 M itu tadi diambil dari yang 132 itu. 132 M. Labanya kan turun menjadi 7%. Artinya tinggal 7% dikali 132 M tadi, hasilnya adalah 9,24 M. Dan tambahan dari obligasi itu bisa 3,6 M per tahunnya. Jadi per tahun nih itu udah dapat sebanyak 12,84 M. Dari mana? Karena labanya kan ini akhirnya turun jadi 7% dan hasilnya adalah 9,24. Tinggal ditambahin aja 9,24 ditambah 3,6. Hasilnya adalah 12,84. Jadi setiap tahunnya klien bisa mendapatkan 12,84 jika mengambil tawaran obligasi yang dimana tadi ada tawaran 9% per tahunnya tanpa harus ngapa-ngapain dan bisa fokus ke dalam operasional bisnis mereka. Baik, mungkin sekian aja yang bisa dipresentasikan oleh aku. Kurang lebihnya mohon maaf banget kalau misalnya meskipun aku emang ngerti tapi jelasinnya kayak orang gagu-gagu, aku minta maaf. Aku juga minta maaf banget kalau misalnya tadi pada saat menjelaskan aku ada salah ngomong atau ada salah ucap atau ada salah penyebutan yang bikin teman-teman sekalian menjadi bingung. Aku minta maaf. Tapi kiranya dalam penyampaian tadi nggak cuma aku doang yang paham, tapi teman-teman bisa mencoba memahami apa yang telah aku jelaskan. Aku juga mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Mungkin sekian dari aku. Dadah.